Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Nur Cahyani dari kelompok 1, Metodologi Pendidikan, kelas Tadris Kimia 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal. Baik, langsung saja saya mulai dari judul jurnal. Judul jurnal, Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Humanistik terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 7 di SMP Negeri 8 Kota Cirebon. Selanjutnya, penulis jurnal adalah Nur Hakiki dan Ratna Puspitasari. Selanjutnya, identitas jurnal. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018 dalam jurnal Edukos dengan judul Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Humanistik terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 7 di SMP Negeri 8 Kota Cirebon. Volume 7, nomor 1, halaman 17 hingga 31, disusun oleh Nur Hakiki dan Ratna Puspitasari. Kemudian latar belakang. Banyak dijumpai kasus di sekolah mengenai etika peserta didik yang dirasa kurang. Misalnya terdapat peserta didik yang tidak sopan terhadap teman maupun gurunya. Hal itu terjadi karena penanaman nilai moral yang kurang, sehingga menyebabkan kemerosotan nilai moral generasi muda dalam bentuk penyimpangan perilaku. Padahal, di sekolah tersebut telah menerapkan kurtilas atau kurikulum 13, tapi kelas 9 masih menerapkan kurikulum KTSP. Bahkan, guru menerapkan pendekatan saintifik serta fasilitas yang memadai. Tapi, realisasinya masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, serta masih banyak juga siswa yang terkendala dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti meneliti apakah pendekatan pembelajaran humanistik dapat menjadi solusi permasalahan-permasalahan di atas. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana penerapan pendekatan pembelajaran humanistik pada mata pelajaran IPS kelas 7 di SMP Negeri 8 Kota Cirebon. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 7 setelah menggunakan pendekatan pembelajaran humanistik di SMP Negeri 8 Kota Cirebon. Dan yang terakhir, seberapa besar pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran humanistik terhadap hasil belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 8 Kota Cirebon. Selanjutnya adalah teori. Terdapat 2 teori, yaitu teori kecepatan belajar dan teori belajar humanistik. Teori kecepatan belajar menyatakan bahwa setiap orang memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda, sehingga keberhasilan belajar akan tercapai jika seseorang mampu memahami diri dan lingkungannya. Supri Hatiningrum, 2013. Teori yang kedua adalah teori belajar humanistik. Teori ini menyatakan bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu dengan mencapai aktualisasi diri, serta realisasi diri pada diri seseorang yang belajar secara optimal. Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode eksperimen. Tujuannya untuk mengetahui sebab akibat dengan menambahkan suatu perlakuan. Dengan menerapkan metode eksperimen, dibutuhkan beberapa kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Penelitian dilakukan dari bulan Januari hingga bulan Maret 2018. Jadi, bisa dikatakan penelitian ini dilakukan selama 3 bulan lamanya di SMP Negeri 8 Kota Cirebon.
Terdapat 2 sampel pada penelitian ini, yaitu kelas 7G sebagai kelas eksperimen atau kelas yang menerapkan pendekatan pembelajaran humanistik dan kelas 7H sebagai kelas kontrol atau kelas dengan pembelajaran konvensional. Teknik dan pengumpulan instrumen data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes, angket, dan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui uji skala prosentase, uji normalitas, uji homogenitas, analisis butir soal, uji analisis korelasi, analisis regresi linear, dan uji T. Selanjutnya adalah hasil. Yang pertama, bagaimana respon siswa terhadap pendekatan pembelajaran humanistik dalam kegiatan pembelajaran? Untuk mengetahui hasil tersebut, peneliti memberikan lembar angket yang berisi 15 butir soal kepada 30 siswa. Siswa mengisi angket dengan baik. Adapun hasil jawaban angket dianalisis menggunakan program SPSS, yaitu sebesar 24,47% sangat setuju, 41,55% setuju, 19,34% kurang setuju, 10,44% tidak setuju, dan sisanya 4,20% sangat tidak setuju. Hasil analisis data angket pembelajaran humanistik mendapatkan respon yang cukup dari siswa, dengan interval presentase 41% hingga 60%. Sebagian besar siswa, yaitu 41,55%, menjawab setuju. Berarti dapat disimpulkan bahwa siswa merespon positif terhadap penerapan pendekatan humanistik dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa siswa menyukai pendekatan pembelajaran humanistik. Selain itu, siswa juga bisa menjadi lebih aktif dan lebih antusias dalam belajar. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, dapat dilihat dari hasil pretest dan post-test. Sebelum pretest, peneliti melakukan uji coba tertulis. Setelah uji coba soal tersebut valid dan layak untuk dijadikan instrumen penelitian. Peneliti melakukan tes pada kelas eksperimen sebanyak 30 siswa. Kemudian diterapkan pendekatan pembelajaran humanistik pada kelas eksperimen dan pembelajaran biasa atau pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Kemudian, setelah materi selesai, peneliti memberikan tes tertulis, yaitu post-test, guna mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada materi tentang pasar. Setelah itu, peneliti mendapatkan data pre-test dan post-test, yang akhirnya didapat nilai gain dari kelas eksperimen. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada pokok bahasan pasar, maka peneliti mengambil nilai pre-test, post-test, dan gain pada kelas eksperimen. Rata-rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat melalui pre-test dan post-test dengan soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir soal. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen secara keseluruhan dapat diketahui dari rata-rata nilai post-test sebesar 81,33 dengan kriteria gain 0,44, sedangkan rata-rata hasil belajar siswa di kelas kontrol sebesar 69,68 dengan kriteria gain 0,27. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa setelah menggunakan pendekatan humanistik meningkat dengan rata-rata 81,33, yang artinya hasil belajar siswa baik dengan interval presentase 76% hingga 85%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Terdapat perbedaan rata-rata nilai pada hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga adanya keberhasilan dalam penerapan pendekatan humanistik pada pembelajaran IPS. Yang ketiga, pengaruh penggunaan pendekatan humanistik dapat diketahui dari hasil belajar, sama dengan 0,480 ditambah 0,012. Pendekatan pembelajaran humanistik dengan hasil T hitung sebesar 6,076 serta signifikansi 0,000 untuk T-table dicari pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan atau DF N dikurangi K dikurangi 1 atau 30 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 27. Dengan pengujian dua sisi atau signifikansi sama dengan 0,05, hasil yang diperoleh untuk T-table sebesar 2,05. Karena T hitung sama dengan 6,076 lebih besar dari T-table, yaitu 2,05, maka H0 ditolak, yang artinya bahwa ada pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran humanistik terhadap hasil belajar siswa pada kelas eksperimen. Dalam hal ini, kelas 7G SMP Negeri 8 Cirebon pada pokok bahasan pasar. Yang terakhir adalah simpulan. Berdasarkan hasil analisis data angket, menunjukkan bahwa sebesar 41,55% siswa setuju terhadap penerapan pendekatan humanistik dalam proses pembelajaran. Hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih baik dibanding dengan hasil belajar siswa di kelas kontrol. Karena hasil belajar siswa di kelas eksperimen mengalami peningkatan dengan rata-rata 81,3 setelah menggunakan pendekatan humanistik. Sedangkan penggunaan pendekatan humanistik sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa di kelas eksperimen dibanding dengan kelas kontrol. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.